Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, sebagaimana kebiasaan kita, mulai di awal insyaallah. Indah bina Abi Iksan Udkur lana ziyadatan min al-faraid min ma'rifati asbabih. Marafta? Lawan Indah khina Abi Ibrahim Abdullah ini Daf'u tawahumil hasri irfa' sautak alladhi zahiruhu hasr. Artinya apa wahm? Nah, yaitu menghilangkan adanya anggapan pembatasan dalam sebuah ayat yang secara zahirnya ayat itu menunjukkan pembatasan. Sayyid uzkur lana masalah indah fina Abdurrahman Abil Hajjaj. Qul Indah khina bifah Baik. Isyrah lana. Tolong dijelaskan ringkasnya. Terus itu tidak demikian. Terus bagaimana? Terus
serta siapa yang bisa menjelaskan tentang sisi hasrnya dalam ayat ini secara zahir dan dijelaskan oleh asbabun nuzul. Siapa yang bisa? Serta Pak Abu Umar. Jadi disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kata al-qadar dan illa. Sehingga ini dipahami oleh Imam Malik rahimahullah taala bahwasanya tidak ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebatas apa yang disebutkan dalam ayat ini. Baik. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah membantah anggapan yang seperti ini dengan menyebutkan asbabun nuzul dari ayat ini. Nah, Bahwasanya ayat ini turun terhadap orang-orang kafir yang mereka dienggan, yang mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ada minhum, ada unsur penentangan dari mereka. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk membantah mereka orang-orang Yahudi, sehingga tafsir daripada ayat ini la harama illa ma ahlaltumuhu la harama illa ma ahlaltumuhu minal maitah wad dam wa lahma khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Tidak ada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kalian dahulunya menghalalkannya, berupa al-maidah, berupa bangkai ataupun darah ataupun daging babi atau segala yang disembelihkan untuk diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. sehingga dari sini membantah. Jadi maksud daripada ini pembatasan. Jadi maksud daripada ini bukan maksudnya pembatasan sebagaimana zahir dari ayat ini, tapi juga membantah orang-orang Yahudi yang mereka sebenarnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sehingga tidak ada perkara yang diharamkan kecuali apa yang dahulu kalian menghalalkannya, padahal itu merupakan perkara yang hakikatnya diharamkan oleh Allah. Oke. Ahsan Allah itu. Sehingga ayat ini kita katakan secara ringkasnya tidak menunjukkan pembatasan secara mutlak. Baik, ayat ini hanya bermaksud membantah pemahaman orang-orang kafir yang mereka menghalalkan 4 perkara ini. Baik, yang mereka menghalalkan 4 perkara ini. Sehingga dalam membantah anggapan mereka, Allah menurunkan ayat ini. Tidak ada sangkut pautnya mengkhususkan perkara yang haram, hanya terbatas dengan 4 perkara ini. Baik, Allah ibadah. Indahina al-irda zid min al-fawaid. Nah, mengetahui ayat ini turun kepada siapa hingga tidak tersamarkan dengan orang yang lain. Contohnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, belum hafal. Siapa yang hafal? Ahnaf. Ceritanya yang hafal, ayatnya enggak hafal. Ustaz. Nah, Abi Umar, Daru, Abu Bakar, Ibrahim, antum siapa namanya sih?
Muhammad, Abu Man, Abu Hisham, Abu Usama. Nah, indana Abu Usama akhar. Nah, indaki Nabi Usama. Apa ayatnya? Enggak hafal. Siapa yang hafal? Kalian Pak Yadah. Indaki Nabi Yahya. Nah, nasina. Hah? Ya hafal. Baik, indaki Nabi Yazid insyaallah. Nah. Hah? Tafadhal. Belum hafal. Siapa yang hafal ini? Rais. Dicoba. Allah ibarat. Tafadhal. Iya, ayatnya. Nah, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma. Ada apa dengan ayat ini? Ceritanya bagaimana? Tentang Marwan. Kenapa dengan Marwan? Pernah berkhutbah, terus menyanjung Yazid. Terus tujuannya untuk apa? Oh, biar dibaiat sebagai raja. Terus kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar memprotes, gitu ya, tidak setuju. Terus dengan mengatakan bahwa itu sunahnya orang kafir. Sunahnya orang kafir. Terus maka Sang Marwan ini tidak terima. Sang Marwan tidak terima. Kemudian si Abdurrahman ini lari ke rumahnya Aisyah. Abdurrahman lari ke rumah Aisyah. Maka Marwan mendatangi dan mengatakan bahwasanya ayat tadi turun berkenaan dengan anak tadi. Siapa anak itu? Saudaranya Aisyah. Siapa dia? Abdurrahman. Maka Aisyah pun menimpalinya dengan kata bahwasanya ayat ini tidak, ayat-ayat yang seperti ini tidak berkaitan dengan dia. Terus tetapi ayat ini berkaitan dengan siapa? Dengan Abdullah bin Men. Allahu a'lam. La tayyib. Ajab dan nisbah. Nah, di ayat ini dipahami oleh Marwan turun berkenaan dengan Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian dibantah oleh Aisyah bahwasanya ayat ini tidak turun tentang Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Dengan mengatakan tidak ada satupun ayat turun tentang keluarga kami melainkan menurunkan tentang uzurnya Aisyah. Selain itu tidak ada. Dan kata Aisyah, kalau seandainya aku mau, akan aku sebutkan ayat ini tentang siapa. Kemarin kita sebutkan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ayat ini turunnya tentang siapa? Ada yang mengatakan Abdurrahman ibnu Abi Bakar, ada yang mengatakan Abdullah ibnu Abi Bakar, ada yang mengatakan tentang salah seorang ahlul ma'asi dari orang-orang kafir. Wa hadzal akhir waswab. Yang terakhir yang benar dengan ucapannya Aisyah di atas. Allah ibarik. Baik. Indah kena Syarif. Nah, zid minal fawaid. Ngantuk soal. Kasih soal dulu biar bangun. Disebutkan oleh Dr. Az-Zarqani
untuk mempermudah dalam menghafalkannya dan memahami ayat tersebut. Kemudian apalagi faedahnya? Disebutkan oleh Syekh Muqbil mengenal tahapan-tahapan dalam pensyariatan agama Islam. Allah barik fikum. Baik, kita lanjutkan. Makalah selanjutnya yang berkaitan dengan asbab nuzul, yaitu tariqu ma'rifati asbabin nuzul. Tariqu ma'rifati asbabin nuzul. Cara mengetahui asbabun nuzul. Bagaimana caranya? Disebutkan oleh Imam Al-Wahidi ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Beliau menyebutkan, mengatakan la yahillu al-qawl fi asbabin nuzul illa birriwayati was-sama'i mimman syahadu tanzila, mimman syahadu at-tanzila wa waqafu alal asbabi wa bahathu an ilmiha. Imam Al-Wahidi mengatakan la yahillu, tidak halal bagi seseorang al-qaul, untuk berkata fi asbabin nuzul, tentang sebab turunnya Al-Quran, illa, melainkan berriwayat, dengan riwayat yang datang dari Rasul, wassama, atau mendengar langsung, mimman, dari orang-orang yang menyaksikan turunnya ayat Al-Quran tersebut, baik, atau mengetahui tentang sebab turunnya ayat tersebut, atau juga dengan cara membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan tentang asbabun nuzul. Sehingga yang namanya asbabun nuzul tidak dapat diketahui dengan cerita-cerita rakyat, baik, atau dongeng-dongeng Israiliyah, ataupun dengan kitab sucinya orang-orang Yahudi dan Nasara, tetapi harus dengan riwayat yang sahih dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, selain diketahui dengan riwayat yang sahih berasal dari Rasul, cara yang kedua yaitu
yu'rafu bi qauli sahabi. In kana sanad sahihan ilaih. In kana sanad sahihan ilaih. Walahu hukmur rafi. Walahu hukmur rafi inda Ibn Salah. Baik. Asbabun nuzul juga dapat diketahui dengan ucapan seorang sahabi dengan mengatakan sababu nuzuli hadhihi ayat kaza wa kaza. Seorang sahabi mengatakan demikian. Hal ini apabila sanadnya sahih sampai kepada sahabi tadi. Kalau tidak sahih berarti apa? Tidak bisa diterima berita tersebut sebagai asbabun nuzul. Dan ini dihukumi marfu hukman. Marfu hukman. Artinya apa? Disandarkan kepada Nabi secara hukum, walaupun Nabi tidak secara langsung mengucapkannya. Itu namanya marfu hukman. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Salah dalam kitabnya Muqaddimah Ulumul Hadis. Baik. Cara yang kedua dengan ucapan seorang sahabi. Cara yang ketiga yu'rafu biqauli tabi'i. Yu'rafu biqauli at-tabi'i. Asbabun nuzul juga bisa diketahui dengan ucapan seorang tabi'in. Baik. Seorang tabi'in mengatakan sababun nuzuli hadhihi ayat kaza wa kaza. Namun untuk jenis yang ketiga ini naqul kita katakan hukmu irsal. Hukumnya dihukumi riwayat yang mursal. Kenapa? Dikarenakan seorang tabi'i memberitakan sebuah khabar yang terjadi di zaman Rasul. Tentunya apa? Ada jarak yang jauh, ya, antara tabi'i tadi sampai kepada Rasul. Inilah yang disebut dengan riwayatul mursal. Sehingga yang namanya mursal dalam bab ilmu hadis termasuk jenis hadis yang dhaif. Tidak bisa kita terima secara mutlak, melainkan harus datang penguat-penguat yang lainnya. Nah, naqul hukmuhu mursal fala yuqbal. Kita katakan hukumnya adalah mursal, tidak bisa diterima illa idza ja'at min turuqin muta'addidatin. Wa ayyakuna at-tabi'i mimman 'urifa akhadha tafsira min as-sahabah. Baik, untuk jenis yang ketiga ini tidak bisa kita terima secara mutlak, tetapi dengan persyaratan. Yang pertama, syaratnya dia harus dikuatkan dengan jalan-jalan yang lain. Baik, walaupun dengan hadis mursal yang sahih. Nah, mursal bisa naik menjadi hasan li ghairi.
Kemudian yang kedua persyaratannya, tabi'i yang menyebutkan asbabul nuzul ini termasuk atau dikenal seorang tabi'i yang biasa mengambil tafsir dari seorang sahabi. Contohnya siapa? Bayu, tabi'i yang maruf mengambil tafsir dari sahabat. Seperti Al-Hasan, Al-Basri, Qatadah, Mujahid, dan yang lainnya. Baik. Ini 3 cara mengetahui asbabun nuzul. Imma dengan riwayat yang langsung datang dari Rasul, atau dengan ucapan seorang sahabi, atau dengan ucapan seorang tabi'i. Untuk yang 3 ini, walaupun secara teori dimasukkan, tetapi secara amalan mereka para ulama, mereka tidak menggunakan cara yang ketiga. Sebagaimana yang terjadi di kalangan mereka. Ini yang bisa lihat dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Baik, masalah selanjutnya. Sighatu asbabin nuzul. Sighah atau dalam terjemahannya enak mungkin bentuk penyampaian asbabun nuzul. Nah, jadi dalam menyampaikan asbabun nuzul, mereka para rawi dengan berbagai macam cara. Cara garis besarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama sharih, yang kedua muhtamalah. Dengan sighah yang sharih, sharihah atau yang muhtamalah. Untuk yang sharih dibagi menjadi 2. Yaitu hakikiyah kedua hukmiyah. Hakiki dan secara hukum. Untuk yang hakiki, lafadznya adalah dengan lafaz baru nuzuli hadhil ayat kada wa kada, menyebutkan beritanya. Ini sharih langsung menyebutkan secara hakiki sighahnya. Berarti langsung bisa kita jazam berita tersebut adalah sebagai sebab turunnya ayat. Yang kedua hukmiyah. Dia sharih tetapi tidak secara hakiki, tapi secara hukum.
ini memiliki beberapa lafaz. Yang pertama, dengan menggunakan lafaz bukan idza dakhala fa taqdiriyah ala madatin nuzul ba'da zikri hadisah. Kami soal. Baik. Jenis yang pertama untuk lafaz atau sirah asbabun nuzul yang sharih hukmiyah, apabila masuk fa taqdidiyah atas madatun nuzul, yaitu ayat yang diturunkan tadi setelah menyebutkan sebuah kejadian atau pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasul. Tayyib bil misal yastadihul maqam, dengan contoh akan jelaslah ucapan-ucapan. Contohnya seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab At-Talaq hadis nomor 7 dan 8. Datang dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Baik. Beliau mengatakan, sahabat Jabir mengatakan, kanatil yahud taqulu man ata imra'atan min duburiha fi ubuliha ja'al waladu ahwal. Ja'al waladu ahwala. Fa'anzalallah nisa'ukum harsun lakum. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, dari surah Al-Baqarah ayat 223. Baik. Kata sahabat Jabir radhiyallahu an, dulu orang-orang Yahud mengatakan
barang siapa yang menjimai istrinya dari arah belakang, maka anak yang lahir akan juling. Orang-orang Yahud tidak memperbolehkan mendatangi istri atau menjimai istri dari arah belakang. Kalau datang menjimai mereka dari arah belakang, maka anaknya yang lahir juling. Baik. Kemudian ini yang kita maksud. Fa'anzalallah. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang tersebut dari arah manapun yang kalian sukai. Bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Yang kita inginkan fa tadi. Fa disebutkan fa ta'sibiyah, fa yang datang setelah sebuah khabar. Nah, idza jaa fa ta'sibiyah ala madati tanzil atau ala madati nuzul. Fa-nya masuk pada ayat yang akan diturunkan, setelah menyebutkan peristiwa atau soal yang dilontarkan kepada Rasul. Baik, sehingga khabar ini dimasukkan sebagai salah satu bentuk asbabun nuzul secara hukmiyah. Story-nya secara hukum. Termasuk story yang hukmiyah su'ilan Rasul sallallahu alaihi wasallam fayuhi ilaih. Fayajibu bima nuzila alaih. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ditanyakan tentang sebuah perkara, fayuhi ilaih, kemudian diwahyukan kepada beliau, fayujibu bima nazala alaih. Kemudian beliau pun menjawab soal tadi dengan apa yang diturunkan kepada beliau, dan nuzila alaih. Baik. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Itu Rasul ditanyakan tentang ruh. Disebutkan oleh Syekh Muqbil tentang asbabun nuzul hadhil ayat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis nomor 120, hadis nomor 120 dan hadis nomor 4721. Dan juga Imam Muslim hadis nomor 2794. 2794.
Itu bisa lihat di sana. Sebutkan kisahnya bahwasanya ketika Rasul di kota Madinah itu melewati sekelompok orang-orang Yahudi. Maka sebagian orang-orang Yahudi berkata kepada sebagian yang lain, coba kalian bertanya kepada dia sesuatu. Sebagian mengatakan tidak usah. Nah, nanti bisa-bisa Muhammad mendatangkan sesuatu yang tidak kalian sukai. Sebagian yang lain ngeyel. Nah, alanna. Enggak, kami akan tanya kepada dia. Mereka pun bertanya kepada Rasul tentang ar-ruh. Marruh, apa itu ruh? Rasul pun diam sejenak. Kemudian baru turunlah surah Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Nah, ini kan tidak secara langsung menyebutkan sababun nuzul hadhil ayat kada wa kada, tidak ada pak takdirnya juga, tetapi hal ini dipahami dari konteksnya, bahwasannya peristiwa tadi adalah sebab turunnya ayat Al-Quran tadi. Baik, dia juga dihukumi sorry, tapi secara hukman, sebagaimana yang pertama tadi, sebagai asbabun nuzul. Kemudian jenis yang kedua muhtamalah. Muhtamalah yang pertama lafaznya adalah nazalat hadhil ayah kada wa kada. Nah, fi kada wa kada. Ayat ini turun pada peristiwa ini dan ini, atau pada perkara ini dan ini. Ini sihah tidak bisa langsung kita tetapkan sebagai asbabun nuzul. Baik, kalau ada seorang tabi'i mengatakan yang demikian atau sahabi mengatakan yang demikian, tidak bisa kita langsung jazam berita yang dibawakan tersebut sebagai sebab turunnya Al-Quran. Dikarenakan dia merupakan sihah yang muhtamalah. Bisa mengandung makna memang sebagai asbabun nuzul. Yang kedua, dia mengandung makna ma tadammanat hadhil ayat. Yang pertama dia mengandung sebagai min asbabin nuzul. Yang kedua, annaha ma tadammanat hadhil ayat. Jadi sirah atau bentuk penyampaian yang demikian dari seorang tabi'i ke sahabi itu mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, memang berita tersebut sebagai sebab turunnya Al-Quran. Ya, ayat ini turun pada ini dan ini. Kemungkinan pertama, memang perkara ini dan ini sebagai sebab turunnya ayat tadi. Lain dunia apa? Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, tidak demikian. Yang dimaksudkan dengan ini dan ini adalah kandungan dari ayat tersebut. Artinya ayat tersebut bisa kita jadikan sebagai hujah untuk peristiwa ini dan ini. Baik. Sehingga bukan sebagai asbabun nuzul, tetapi dimaknakan sebagai kandungan ayat tersebut.
Nah, ini nanti berkaitan dengan masalah fikih. Istimbat dari seorang tabi yaitu sahabi tentang ayat tersebut. Ayat ini bisa digunakan untuk perkara ini dan ini. Baik. Bukan yang diinginkan pengkhabaran asbabun nuzul, tapi istimbat dari rawi yang menyampaikan sirah ini. Paham tuh? Paham? Allah ibarat. Sehingga ketika kita menjumpai sirah yang demikian, sikap kita bagaimana? Maka sikap kita adalah kita lakukan namanya at-tarjih. Dirajihkan, mencari qarinah, penguat dari salah satu dua kemungkinan ini. Paham tuh? Dicari yang namanya qarinah. Nah, istamat al-qarinah fi dzalik. Dicari qarinahnya mana yang lebih kuat. Wal qarinah katsirah. Yang namanya qarinah, penguat-penguat sebuah masalah itu banyak sekali dibahas dalam kitab usul fiqh yang nanti akan dibahas sendiri pada babnya. Sehingga untuk sirah yang demikian tidak bisa kita langsung jazm sebagai sirah asbabun nuzul. Tayyib, sirah yang kedua yang termasuk yang muhtamalah, ucapan seorang rawi ahsibu hadhihi al-ayah nazarat fi kada wa kada. Baik. Ucapan seorang rawi ahsibu hadhil ayat nazarat fi kada wa kada. Saya duga ayat ini turun untuk ini dan ini. Sama kemungkinannya dengan di atas. Ada kemungkinan rawi tadi menukilkan asbabun nuzul, ada kemungkinan dia menukilkan istimbat dia terhadap ayat tersebut. Baik, kandungan dari ayat. Saya juga ayat ini kandungannya itu untuk perkara ini dan perkara ini. Istimbat dari sang rawi, bukan kaitannya dengan asbabun nuzul. Maka dilihat, baik, mana yang lebih kuat dilihat konteks penyampaian dia tadi dalam perkara apa. Kalau dia berbicara masalah hukum, ada kemungkinan ini dalam masalah an-nahamah tadammanat hadhihi ayat. Tapi kalau dia berbicara tentang misalnya Al-Qur'an, ada kemungkinan itu berbicara tentang asbabun nuzul. Ayat ini ikhwan. Baik. Sehingga itu beberapa sirah dalam mengetahui asbabun nuzul. Tentang soal ya seperti pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasul. Dia dimasukkan yang kedua ini. Iya. Yang pertama, yang soal ini kalau dia menggunakan fa ta'kidiyah. Rasul ditanya, kemudian fa anzalallah kadza wa kadza. Karena Allah Subhanahu wa taala. Soal terus ada fa ta'kidiyah. Adapun yang kedua, ini tidak ada fa ta'kidiyah. Rasul ditanya, kemudian langsung Rasul menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qallallahu ta'ala am yas'alunaka 'anir ruh." Baik. Ini bedanya antara yang pertama dan yang kedua. Nah, itu belum. Baik. Yang pertama untuk sirah yang sharihah, yang hukmiyah,
Di antaranya apabila ada fa ta'qibiyah, itu tadi ya, fa anzalallah. Disebutkan sebuah hadis, peristiwa, atau Rasul ditanya tentang sebuah perkara, kemudian apa? Rawi mengatakan fa anzalallah. Kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya seperti yang disebutkan tadi dalam riwayatnya Jabir. Terus ditanya lagi sama Al-Akh Abu Ifak, terus bedanya apa dengan yang kedua? Rasul kan ditanya juga. Bedanya untuk yang kedua, di sini tidak menggunakan fa ta'qibiyah. Baik, tidak menggunakan fa ta'qibiyah. Tapi langsung Rasul ketika ditanya, nah, marru, Rasul diam sejenak, kemudian apa? Rasul mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabb. Tidak ada menggunakan lafaz fa anzalallah. Paham itu ya, kawan? Perbedaannya? Baik. Ini antum bisa lihat permasalahan ini dalam kitab Manahilul Irfan. Dalam kitab Manahilul Irfan miliknya Dr. Az-Zarqani. Jadi ini memang perangkat-perangkat yang harus dimiliki seorang mufassir. Baik, untuk menjadi seorang ahli tafsir tidak boleh sembarangan. Harus mengetahui kenapa khobar ini dijadikan sebagai asbabun nuzul. Itu pun enggak sembarangan. Ternyata asbabun nuzul itu memiliki sirah-sirah yang banyak sekali. Nah, bentuk penyampaian rawi terhadap sebuah khobar yang macam-macam. Ada yang secara hakiki memang menunjukkan story sebagai asbabun nuzul, ada yang masih muhtamalah dan itu membutuhkan ijtihad seorang mufassir. Baik, sehingga kalau seorang sudah dijuluki sebagai mufassir, berarti bukan julukan yang ringan. Baik, menunjukkan memang orang tersebut sudah banyak menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini paham ya kawan tentang masalah ini, sirah asbabun nuzul. Ma'indakum iskal. Baik. Nah, baik, itu nanti kita akan bahas tentang permasalahan ta'adudun nazil wa sababul wahid. Nah, ada permasalahannya, yaitu yang turun itu banyak tetapi sebabnya satu. Ada juga nanti permasalahan ta'adudus sabab wa nazil wahid. Sebabnya banyak, yang turun cuma satu. Baik, nanti itu akan dibahas. Juga ada masalah tentang masalah tersebut. Ada yang lain? Kita akan bahas pada tempatnya. Iya. Itu kembali ke pembahasan yang awal. Thariqah ma'rifatu asbabun nuzul. Bisa kembali kepada sahabi, bisa kembali kepada tabi'i, atau kembali kepada Rasul. Untuk yang tabi'i dengan persyaratan yang kita sebutkan. Baik. Ada yang lain? Sehingga pembahasan yang kita bahas ini berkaitan, sehingga harus benar-benar dipahami. Nah, setidaknya sedikit-sedikit ada bau-bau ahli tafsir ya. Nah, walaupun belum bisa dikatakan sebagai ahli tafsir, setidaknya kalau membaca kitabnya ahli tafsir agak sedikit senyum, bisa paham. Baik, kalau nggak punya ilmu sama sekali, nah yang timbul adalah cemberut. Maksudnya apa ini? Nah, nggak paham. Ketika mereka menguraikan pembahasan tafsir dengan ilmu-ilmu atau qawaid-qawaid yang berkaitan dengannya.
Minimal dengan selesainya daurah ini, kalian ketika membaca kutub tafsir dari para ulama bisa tersenyum. Gitu ya. Nah, Allah ibarik fiik. Ya, insyaallah. Baik. Naktafi lahuna insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.